Penyesalan datang bukan saat masih bisa sujud, tetapi saat tanah sudah menutup jasad. Saat itu, tangisan tidak lagi didengar, permohonan tidak lagi dikabulkan, salat yang dulu ditinggalkan kini menjadi saksi. Penyesalan sudah tidak berarti, karena siksa kubur menanti bagi orang yang meremehkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis sahih, hadis mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang kepalanya dihancurkan dengan batu. Setiap kali hancur kembali seperti semula, lalu dihancurkan lagi. Ketika ditanya, malaikat menjelaskan, ini adalah orang yang mempelajari Al-Quran namun tidak mengamalkannya dan tidur dari sholat wajibnya. Hadis riwayat Bukhari. Quran Surat Al-Maryam ayat 59 juga menjelaskan, maka datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka akan menemui kesesatan. Sebagian ulama salaf menafsirkan gas sebagai lembah di neraka atau azab yang dimulai sebelum hari kiamat. Meninggalkan sholat bukan dosa ringan, ia merusak amal, mengundang murka Allah, dan berdasarkan hadis sahih menjadi sebab seseorang disiksa di alam kubur. Video ini akan membahas siksa kubur bagi orang yang meninggalkan sholat. Tidak ada satupun dari kita yang ragu bahwa kematian adalah kepastian, namun yang sering kita lupakan adalah apa yang terjadi setelah kematian. Kubur bukanlah tempat istirahat, tetapi awal dari kehidupan yang baru. Di sanalah seseorang mulai merasakan balasan dari amal-amalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Semua itu ditentukan oleh amal dan sholat berada di posisi paling utama. Salat bukan sekedar kewajiban rutin, salat adalah tiang agama, pembeda antara iman dan kekafiran. Namun betapa banyak manusia yang meremehkan salat. Ada yang sengaja meninggalkannya, ada yang menundanya tanpa alasan, ada pula yang menganggapnya tidak penting selama merasa dirinya orang baik. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amal pertama yang akan dihisab adalah salat. Jika salat rusak, maka rusaklah seluruh amal lainnya. Artinya kerusakan dimulai sejak awal, bahkan sebelum seseorang berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Beliau melihat seseorang yang kepalanya dihancurkan dengan batu, lalu kembali seperti semula, kemudian dihancurkan lagi, dan begitu seterusnya tanpa henti. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat, malaikat itu menjelaskan bahwa orang ini adalah orang yang tidur dari sholat wajib dan tidak mengamalkan Al-Quran. Subhanallah, azab itu bukan di neraka, tetapi siksa kubur sudah datang di alam kubur. Ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat bisa menjadi sebab langsung datangnya siksa kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran tentang generasi yang menyia-nyiakan sholat, yang mengikuti hawa nafsu, mereka akan menemui kesesatan dan azab. Ini adalah peringatan keras bahwa sholat yang ditinggalkan bukan perkara sepele, melainkan jalan menuju kehancuran. Di alam kubur nanti tidak ada lagi kesempatan memperbaiki sholat, tidak ada lagi azan, tidak ada lagi iqamah, tidak ada lagi waktu untuk sujud. Penyesalan sudah tidak berarti, yang ada hanya pertanyaan malaikat dan balasan atas amal-amal kita selama hidup di dunia. Bayangkan seseorang yang di dunia sering berkata nanti saja sholatnya, masih sibuk, atau yang penting hatinya baik. Di kubur nanti semua alasan itu tidak berlaku, yang ditanya bukan niat tetapi amal yang ada yang sudah dikerjakan. Salat adalah cahaya di dunia, cahaya di kubur, dan cahaya di akhirat. Maka siapa yang memadamkan cahaya itu di dunia, ia akan merasakan gelapnya di kubur. Jika hari ini Allah masih memberi kita umur, itu artinya pintu taubat masih terbuka.
Jangan menunggu sampai tubuh terbujur kaku karena saat itu solat sudah tidak bisa ditebus. Mari kita jaga solat sebelum solat itu menjadi saksi yang memberatkan kita. Karena ketika ajal datang, yang menemani kita di kubur bukan harta, bukan jabatan, melainkan solat dan amal-amal kita. Semoga Allah menjadikan kubur kita lapang dan bercahaya dan menyelamatkan kita dari siksa kubur karena kelalaian terhadap solat. Amin ya Rabbal Alamin.